adik-adik semuanya. Selamat pagi Cici Michelle. Selamat pagi Cihani. Kembali lagi kita dalam ibadah sekolah minggu Greater Child. Haleluya. Wah, apa kabar Cihani? Puji Tuhan luar biasa dong pastinya. Adik-adik gimana nih sama Cici Michelle? Cici Michelle baik, adik-adik kabarnya gimana pasti? Luar biasa dong. Nah, adik-adik yang ikut live streaming hari ini bisa yuk tulis di kolom komentar, tulis ketik shalom. Yuk ketik sekarang juga. Ketik shalom. Nah, pada pagi hari ini Kita mau kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau masuk dalam ibadah kita. kita semuanya yuk bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita mau angkat lagu pujian ini bersama-sama sekali lagi dengan lebih serius lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Saya akan memimpin doa sebelum beribadah. Tuhan, berkati kami dari awal sampai akhir. Jauhkan kami dari yang jahat. Sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik untuk kehidupan kita semua. Dari hari Senin, Selasa, bahkan sampai Minggu. Nah adik-adik kita mau belajar lagu baru nih hari ini. Kita belajar bersama-sama ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
kita belajar sama-sama ya. Kita ulang lagi lebih dari awal. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kau berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat sama-sama Aku Milikmu. Setiap keadaan adik-adik, waktu adik-adik sedih, senang ataupun takut, ingat selalu bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada bersama adik-adik. Panggil
Adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap doa yang baik. Kita mau mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan kami terima dengan baik. Kami mau mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Om Gani. Tentunya kabar adik-adik pasti semua sehat-sehat. Pasti semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada minggu ini Om Gani mau cerita. Om Gani punya tema. Temanya yaitu jangan takut karena saya punya Tuhan Yesus. Nah, di sini siapa adik-adik yang pernah merasa takut? Misalnya adik-adik pada malam hari disuruh orang tuanya, disuruh mamanya, "Adek, ambilin sapu di luar." Wah, kira-kira adik-adik mau gak ambilin sapu di luar pada malam hari? Pasti adik-adik kebanyakan, "Ma, nggak mau. Saya takut." Nah, siapa yang seperti itu? Kira-kira adik-adik takut karena apa? Ayo, siapa di sini kalau disuruh takut? Ayo ngaku, ayo. Nah, kali ini Om Gani mau cerita. Jadi adik-adik nggak perlu takut, nggak boleh takut kalau misalnya disuruh sesuatu di malam hari atau mungkin lagi di rumah sendiri tiba-tiba mati lampu. Adik-adik nggak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan adik-adik. Sama seperti cerita di Alkitab yang Om Gani mau cerita. Cerita yang Om Gani mau cerita itu ada di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Adik-adik bisa baca nanti di bawah sini, ada dicantumin. Nah, jadi ceritanya bukan cuma adik-adik aja yang pernah merasa takut. Di Alkitab di dalam kitab Markus ini dikatakan murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasa ketakutan. Kira-kira murid Tuhan Yesus takut kenapa ya? Nah, jadi pada suatu saat, pada hari di dalam Alkitab dikatakan pada hari mulai petang. Petang itu mungkin kalau adik-adik petang itu mungkin sore lah setelah matahari terbenam, itu dikatakan petang. Nah, jadi mulai petang mau sore ke malam, murid ini sama Tuhan Yesus nih. Om punya gambar. Lihat gambar di atas ini nih. Nah, ini gambar apa kira-kira? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, bener. Ini gambar perahu. Nah, perahu itu biasa jalannya di mana? Jalannya di darat atau di pegunungan? Nah, perahu biasanya jalannya itu adanya di laut atau di danau atau di kali atau di kolam yang sangat besar. Nah, pada saat petang, murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau menyeberang ke suatu danau dengan menggunakan ini, menggunakan perahu. Nah, lalu pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mulai naik perahu ini, mulai menyusuri danau. Setelah tiba di tengah-tengah danau, pada saat itu Tuhan Yesus sedang ada di belakang perahu. Tuhan Yesus sedang istirahat, sedang tiduran. Jadi pada saat tiba-tiba di tengah-tengah danau, tiba-tiba, nah, perahu ini mulai apa adik-adik? Mulai datang angin besar, mulai datang topan, mulai datang badai. Jadi perahunya seperti ini di atas ini. Nah, lihat gambarnya. Perahunya mulai goyang-goyang, ombaknya mulai besar, airnya sampai masuk ke dalam perahu. Nah, pada saat itu kira-kira kalau misalnya adik-adik yang ada di dalam perahu itu, perasaan adik-adik gimana? Waduh, kalau Om Gani yang ada di dalam perahu itu juga, Om Gani juga, waduh, takut nih. Perahunya goyang-goyang, airnya udah mulai masuk, anginnya kenceng. Waduh, jangan-jangan perahunya mau tenggelam nih. Waduh, kalau tenggelam gimana? Danaunya ini besar, lebar, pastinya juga dalam. Waduh, nanti saya tenggelam nih. Nah, mungkin itu yang akan Om Gani rasakan. Dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang rasakan juga begitu. Aduh,
ini gimana nih? Perahunya goyang-goyang, anginnya kenceng, badainya nggak berhenti-berhenti, air sudah mulai masuk. Wah, mereka mulai ketakutan. Dikatakan di Alkitab, mereka sudah panik. Walaupun mereka murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan mereka ada yang nelayan, sudah biasa menghadapi gelombang-gelombang di laut, sudah biasa menghadapi perahu-perahu goyang itu sudah biasa. Tapi pada saat itu ombaknya benar-benar kencang, dikatakan anginnya begitu, angin badainya begitu kencang sehingga perahu ini goyangnya bukan main. Airnya sudah mulai masuk sehingga murid-murid Tuhan Yesus dikatakan sangat panik, ketakutan. Nah, pada saat murid-murid ini panik, lalu murid-murid ini langsung lari ke belakang. Dia bangunin Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, kenapa kamu tertidur? Kamu lihat ini, perahu ini mulai tenggelam, mulai mau tenggelam, airnya sudah mulai masuk, perahu ini goyang-goyang, kita pasti tenggelam. Nah, kira-kira apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid? Adik-adik ada yang tahu gak? Kalau adik-adik baca kisahnya di dalam Markus ini, adik-adik pasti tahu. Mungkin adik-adik bisa baca di pasalnya yang ke pasalnya yang 4 ayatnya yang ke-40. Di situ dikatakan, lalu ia berkata, nah ianya ini dikatakan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Nah, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, loh, kenapa kamu begitu takut? Terus dikatakan lagi, mengapa kamu tidak percaya? Nah, Tuhan Yesus jadi katakan kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, di sini murid-murid lupa kalau di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus, ada guru mereka. Kenapa mesti takut? Akhirnya Tuhan Yesus pun katakan begitu kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mungkin dengan bahasa sehari-harinya, kenapa sih kamu takut? Kok kamu nggak percaya? Kan di sini ada aku, ada Tuhanmu, ada Tuhan Yesus, ada gurumu. Kenapa kamu mesti takut? Nah, mulai pada saat itu akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada danau itu, katakan kepada angin itu, diam, tenanglah. Akhirnya pada saat itu juga angin itu pun stop, badainya stop, angin taufannya berhenti, airnya sudah tenang, perahu pun akhirnya tenang, tidak goyang-goyang lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup memerintahkan semesta alam. Dikatakan stop, anginnya stop, diam, danaunya tenang. Terjadi seperti itu. Danaunya tenang, anginnya berhenti, perahu itu pun mulai stabil lagi. Nah, di situ baru murid-murid Tuhan Yesus baru sadar kalau ternyata di dalam perahu itu tuh ada Tuhan Yesus bersama-sama mereka. Kenapa mesti takut? Kenapa nggak percaya? Nah, di sini diajarkan adik-adik yang seperti Om Gani bilang, adik-adik nggak perlu takut, adik-adik nggak boleh takut, nggak boleh panik. Karena apa? Adik-adik punya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Om Gani. Om Gani juga sering merasa takut. Setiap ada masalah, Om Gani juga pernah merasa takut. Aduh, nanti gimana nih masalahnya? Waduh, nanti gimana nih misalnya pekerjaan Om Gani gimana nih? Mungkin kalau adik-adik masalahnya mungkin, aduh sekolahnya mau ulangan nih, ulangan gak bisa, gimana nih? Mau belajar susah nih, gimana nih? Nah, adik-adik gak perlu takut, adik-adik hanya perlu dikatakan, adik-adik hanya perlu percaya. Karena Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Jadi adik-adik gak perlu takut, adik-adik cukup percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus. Om Gani yakin pasti Tuhan Yesus akan memberikan ketenangan buat adik-adik, memberikan keberanian buat adik-adik, dan tentu memberikan jawaban dari doa adik-adik. Apa yang adik-adik rasakan takut, Tuhan Yesus akan memberikan keberanian, kekuatan. Mungkin adik-adik yang seperti awal tadi Om Gani bilang, mati lampu takut di rumah sendirian. Adik-adik gak perlu takut. Ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan adik-adik. Adik-adik mungkin gak bisa lihat Tuhan Yesusnya ada di mana, tapi Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik, sehingga adik-adik gak perlu takut.
karena Tuhan Yesus akan selalu menjagai adik-adik. Begitu juga dalam sekolah adik-adik. Mungkin adik-adik sedang menghadapi ulangan, ujian, adik-adik mungkin takut. Adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa, minta hikmat sama Tuhan Yesus, minta keberanian, dan tentunya adik-adik harus belajar. Nah, adik-adik belajar dengan benar, dengan baik-baik, berserah kepada Tuhan Yesus. Sebelum ulangan, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Om Gani yakin pasti Tuhan Yesus akan memberikan kepintaran buat adik-adik, memberi hikmat buat adik-adik, sehingga adik-adik bisa mengerjakan ulangan dengan baik, tidak lagi merasa takut. Jadi cerita Om Gani hanya sampai di situ. Adik-adik sekali lagi seperti tema Om Gani, adik-adik nggak boleh takut karena adik-adik mempunyai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan selalu menjaga adik-adik, menyertai adik-adik, asal syaratnya adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus ada beserta dengan adik-adik. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Nah, jadi ceritanya sampai di situ. Mulai saat ini adik-adik nggak perlu takut lagi. Takut akan hal apapun, masalah-masalah yang adik-adik hadapin, adik-adik nggak perlu takut. Asal adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan tentunya berdoa kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan keberanian, memberikan kekuatan, dan akan menolong adik-adik di saat adik-adik menghadapi masalah. Jadi ceritanya sampai di situ. Tetap semangat, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan tetap selalu rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, oke, ceritanya sampai di situ. Sampai ketemu nanti di minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama, atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan lah. Biar setiap firman yang disampaikan boleh kita cerna dengan baik. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau masuk dalam doa dulu ya. Yuk adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan juga sudah sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang sudah kami dengar boleh kami tanam di dalam hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kumpulkan kami di minggu depan. Kami mau beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Dadah.